lagi sama aku, Wina. Aku mau berbagi tentang tips move on dari mantan. Jadi aku mau cerita dulu deh ya, kenapa aku kepikiran untuk ngebuat video tentang tema ini. Aku tuh punya akun Instagram, nama akunnya itu Teori Hati. Ini nama Instagramnya. Nah, di akun Teori Hati itu aku tuh cuman ngepost kayak quotes gitu. Jadi di akun itu tuh isinya kayak quotes untuk motivasi gitu loh, quotes tentang cinta, tentang baper, tentang pacaran. Jadi aku ngumpulin quotes gitu, terus aku post di Instagram itu. Aku seneng aja gitu, jadi kalau dibaca tuh kayak buat motivasi kita gitu loh. Nah, ternyata beberapa sih, banyak dari followers aku di Instagram itu tuh yang suka ngirimin DM ke aku. DM-nya itu curhat, jadi curhat tentang masalah pribadinya mereka gitu. Curhat bener-bener manggilnya Min lagi, manggilnya Min. Jadi, Min, aku punya masalah nih, aku begini. Pokoknya apapun deh, banyak masalahnya. Menurut Mimin gimana nih, aku punya masalah, aku pacaran sama dia tapi aku gak direstuin dan bla 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 gitu. Pokoknya banyak banget yang curhat dan aku seneng aja gitu nanggepin mereka curhat. Di antara masalah-masalah yang pernah dicurhatin ke aku, salah satu masalah terbanyak yang dicurhatin ke aku itu adalah masalah gagal move on. Ini banyak banget yang curhat ke aku tentang gagal move on. Jadi udah putus tapi gagal move on. Jadi kenapa aku merasa berkompeten untuk sharing tentang masalah ini sama kalian? Karena ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Aku tuh udah sering banget diputusin, diduakan, dicampakkan, disia-siakan. Sedih banget. Ini maksudnya zaman dulu tuh aku udah sering ngalamin yang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku udah tahu nih gimana caranya untuk biar cepet move on gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, gue jadi curhatkan. Tips yang pertama adalah membuka diri. Maksudnya di sini membuka diri gini loh. Jadi misalnya kalian putus atau diputusin, atau pokoknya intinya kalian udah nggak bareng lagi dan kalian harus move on. Kalian berniat untuk move on. Jangan menutup diri, jangan malah masuk ke kamar, terus meratapi, terus nggak mau ketemu teman-teman, nggak mau bersosialisasi karena masih sedih. Jangan. Sedih, iya pasti itu sedih. Aku tahu banget itu namanya diputusin, namanya abis pacaran yang kemana-mana bareng, tiba-tiba terus harus pisah, itu pasti sedih banget. Kalian harus membuka diri, kalian harus membuka pergaulan, kalian harus bertemu orang-orang baru, kalian harus bersosialisasi. Karena apa? Karena dengan bertemu orang-orang yang baru tanpa disadari, kalian itu akan membuka peluang kalian untuk tidak jomblo lagi. Siapa tahu dengan bersosialisasi, ketemu orang baru, ada yang nyantol, ada yang cocok, terus lupa deh sama yang lama. Karena apa? Sesusah-susahnya orang move on, kalau udah ketemu sama yang baru, pasti lupa deh sama yang lama. Percaya deh. Tips yang kedua, jangan baper. Beneran, jangan baper. Jadi kita udah putus nih, udah niat dalam hati gue harus move on, udah niat dalam hati harus move on. Jangan baper, jangan misalnya cek Instagram terus, mantan aku nge-like aku, pasti dia pengen balikan deh sama aku, pasti dia nyesel deh sama aku, pasti dia nyesel deh mutusin aku. Jangan GR guys, jangan baper. Itu tuh mungkin dia kepencet, nggak sengaja lagi nge-scroll kepencet like. Itu yang ngebuat kalian gagal move on. Terus berhenti stalkingin Instagram mantan kalian. Gak usah deh pengen tahu dia sama siapa sekarang, dia gimana keadaannya. Malah kalau perlu jangan follow aja, nggak apa-apa kok.
untuk sementara. Nanti kalau misalnya kalian sudah bisa lebih profesional atau sudah bertemu orang yang baru, sudah bisa move on dari dia, mau temenan lagi ya nggak masalah. Tips yang ketiga yaitu adalah sibukkan diri. Kira, gue mau ngapain ya? Sibukkan diri aja. Jadi ingat-ingat lagi hobi kalian apa, passion kalian apa. Misalnya, kayaknya gue hobi main musik. Ya kalian ikut komunitas-komunitas, atau ikut les, atau kursus. Gue hobi dancing, ya cari teman-teman yang sama hobinya, berkumpul sama mereka. Atau gue hobi masak, apapun itu. Atau kalau misalnya nggak punya hobi, kalian bisa hangout sama teman-teman, kalian bisa traveling. Pokoknya cari kesibukan aja. Kayak aku sekarang bikin vlog, cari kesibukan aja. Jadi pokoknya kalian harus mencari kesibukan. Karena apa? Karena kalau kita sibuk, kita akan fokus sama apa yang lagi kita kerjakan. Kita nggak akan tuh nginget-nginget yang lain. Kita cuma bakal fokus sama apa yang kita kerjakan, apa yang kita sukai, passion kita di situ. Wah, udah, kita nggak akan inget-inget lagi tuh sama yang namanya mantan. Udah, cloud aja deh. Misalnya kalian yang sebenarnya kayak misalnya aku, nggak apa deh, aku dijadiin contoh. Kayak misalnya aku sebenarnya suka nih kayak gini, ngebuat vlog, terus ntar ngedit, aku suka. Tapi pada saat pacaran aku nggak pernah punya waktu gitu, karena aku harus nemenin dia kemana, atau kita harus selalu bareng-bareng. Belum, padahal aku suka ngelakuin itu. Nah, itu saatnya kalian lakukan pada saat kalian putus dan berniat untuk move on. Dijamin itu bakalan ampuh banget dan kalian bakalan lupa sama yang namanya mantan. Serius. Jadi guys, sebenarnya judul dari video ini adalah 3 tips cara move on dari mantan, tapi kayaknya aku pengen nambahin satu lagi deh. Oke, aku bakal nambahin nanti judulnya jadi 3+1 cara move on dari mantan. Jadi satu lagi tips dari aku adalah curhat. Ya, jadi kayak misalnya tiba-tiba pacar aku ngomong sama aku, Wina, aku mau ngomong sama kamu. Iya, kenapa? Kayak kita udah gak cocok deh. Hah? Tapi kenapa? Ya, aku bosan aja sama kamu. Pacar aku mutusin aku karena bosan sama aku. Gimana daunnya aku gitu? Gimana daunnya ya aku ya kalian, gimana daunnya gitu. Nah, bayangin kalau kita menghadapi situasi itu dan kita cuman bisa nyimpen itu sendiri. Kita cuman bisa nangis, ngurung diri di kamar, meratapi. Enggak. Kalian harus cerita. Cari orang yang kalian percaya, siapapun, bisa orang tua, bisa teman, bisa kakak, bisa adik, siapapun. Coba deh cerita sama mereka. Walaupun mereka misalnya cuma jadi pendengar, mereka nggak bisa ngasih solusi yang kalian harapkan. Atau mungkin tanggapannya cuma, ya udah yang sabar ya, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa plong. Ini serius. Jadi beneran deh, untuk kalian yang orangnya tertutup, coba deh ceritain aja semuanya, ceritain semuanya. Gue sedih, nangis, nggak apa-apa nangis. Gue sedih, dia mutusin gue, padahal gue nggak tahu salah gue apa. Yang kamu ceritain orangnya cuma diem nggak apa-apa, tapi itu pasti plong aja gitu. Aku sih gitu ya, plong aja udah gitu ya, kayak ngerasa oh ada orang yang berempati sama gue gitu, ada orang yang berempati sama masalah aku, jadi merasa nggak sendiri gitu menghadapi masalah ini. Jadi move on ini kayak masalah sepele, tapi sebenarnya ini tuh harus disikapi secara serius menurut aku ya. Karena kalau orang nggak tahu gimana caranya move on, kita tuh bisa aja gitu berbuat hal-hal yang nekat, yang nggak dipikir pakai akal sehat gitu. Jadi yang namanya kita sedih, teramat sedih banget gitu, itu kita bisa aja melakukan hal-hal bodoh yang harusnya tuh nggak kita lakuin gitu. Ya, jadi itu cara-cara move on dari aku, itu cara-cara move on versi aku yang pastinya udah aku praktekin dan berhasil. So guys, jadi pesan dari aku,
Kalian itu sangat berharga, jadi jangan sia-siakan diri dan waktu kalian cuman buat orang yang sebenarnya udah nggak pengen bareng sama kita lagi. Buat apa? Kalian juga harus percaya kalau pada suatu saat nanti kalian pasti akan ditemukan sama orang yang tepat, dan itu pasti yang terbaik buat kalian. Kayak deh. Ya, jadi sekian dulu video hari ini. Semoga topik kita hari ini bermanfaat buat kalian. Oh ya, terus buat yang mau curhat sama aku, mau follow Instagramnya si Teori Hati ini juga boleh. Insya Allah nanti kalau misalnya aku ada waktu, aku pulang kerja lebih cepet, aku bisa ngebaca satu-satu dan aku bakal respon semua curhatan kalian. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.